Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara administratif dan pidana. Sebelumnya ada pokok pembahasan yang kami akan jelaskan, yaitu ada pertama apa saja cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang PPLH. Yang kedua ada bagaimana penyelesaian sengketa hukum lingkungan secara administratif, dan yang ketiga itu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap lingkungan hidup dalam Undang-Undang PPL. Penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sedangkan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu badan usaha atau kegiatan. Dampak dan resiko lingkungan hidup dimaksud meliputi A. Perubahan lingkungan, B. Kerusakan, C. Kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya itu peningkatan intensitas dan cakupan wabah bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya itu penurunan mutu dan pelimpahan sumber daya alam. Selanjutnya itu peningkatan alih fungsi ke kawasan hutan dan lahan. Selanjutnya peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28H, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, setiap manusia wajib menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara tidak mencemari lingkungan demi menjaga kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup. Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi, sengketa lingkungan hidup sebenarnya tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi juga meliputi sengketa-sengketa yang terjadi karena adanya rencana-rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan, pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penebangan, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi. Dengan demikian, sengketa lingkungan mencakup konteks yang relatif luas. Akan tetapi, UU PPLH 2009 menganut perumusan sengketa lingkungan hidup dalam arti sempit. Sengketa lingkungan hidup dalam UU PPLH 2009 dirumuskan dalam pasal 1 ayat 25 sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Jadi, fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, dan tuntutan pidana di pengadilan umum, di mana pemilihan ketiga jalur penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan hidup tersebut. Cara-cara penyelesaian sengketa hukum lingkungan ditetapkan dalam pasal 84 bahwa pasal 1, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 2, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan pun melalui
pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan catatan-catatan sebagai berikut. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut merupakan kehendak dari para pihak yang berselisih atau bersengketa, bukan hanya kehendak salah satu pihak saja. Apabila kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan kesengketanya di luar pengadilan, maka salah satu pihak dalam waktu yang bersamaan tidak boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian secara di luar pengadilan itu menemui jalan buntu atau salah satu pihak yang menarik diri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya terbatas pada masalah keperdataan. Oleh karena itu, yang menyangkut masalah pidana lingkungan yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan atau disebut musyawarah. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara administratif. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabdian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum adanya pelanggaran. Oleh karena itu, sanksi dari hukum administrasi adalah perbuatannya. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga dan badan hukum perdata. Gugatan tata usaha negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal dan material bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan. Sanksi hukum administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang diperlukan. Kegiatan usaha, misalkan industri, hotel, dan rumah sakit, membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah. Kegiatan usaha telah memiliki izin pembuangan air limbah, tetapi jumlah atau konsentrasi buangan air limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang dituangkan dalam izin pembuangan air limbahnya, serta menjalankan kegiatan usaha yang wajib AMDAL, tetapi tidak atau belum menyelesaikan dokumen AMDAL-nya. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Arah dari sistem pemidanaan pada kejahatan lingkungan tertuju pada upaya untuk menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup. Selain daripada itu, sistem pemidanaan yang dimiliki Undang-Undang PPLH tentu mencegah dan menghalangi pelaku yang melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Adapun norma baru yang sangat penting tentang perlindungan hukum atas setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan pejabat, penyidik, pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penciptaan delik-delik material baru. Pertama, Undang-Undang PPLH yang secara tegas dan jelas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1982, yaitu asas-asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal. Kedua, Undang-Undang PPLH khususnya dengan pasal 66 Undang-Undang PPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Ketiga, UU PPLH memberikan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan pasal 6 ayat 1
B. Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Undang-Undang PPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam pasal kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 KUHP.